Kami percaya firman-Mu berkuasa. Kami percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup kami. Kami percaya firman-Mu ini adalah Tuhan sendiri. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Jadikan kami pelaku firman Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita belajar firman Tuhan sebagai lanjutan daripada fokus bulan ini yaitu guidance. Kita baca dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu yang lalu kita belajar tentang Allah sebagai gembala yang baik, yang mencukupi, melindungi dan yang berjanji kepada kita. Namun untuk mengalami semua yang dijanjikan di dalam Mazmur 23, maka syarat utamanya ialah jika saudara dan saya mau atau rela digembalakan oleh Tuhan. Pertanyaan yang saya ajukan di akhir sharing saya minggu yang lalu ialah, apakah saudara dan saya bersedia digembalakan oleh Tuhan atau tidak? Jika jawaban kita ialah ya, maka ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan kalau ingin digembalakan oleh Tuhan. Tentu ada beberapa syarat yang kita bisa pelajari bersama untuk digembalakan Tuhan. Tetapi karena keterbatasan waktu, saya membagikan 3 cara yang saya sebut syarat digembalakan oleh Tuhan. Dan 3 hal ini lebih kepada aspek praktikalnya. Yang pertama, untuk digembalakan Tuhan, saudara dan saya perlu mengenali gembala dengan benar. Tahu dengan kenal itu 2 hal yang berbeda. Saya kasih contoh. Tahu tentang seseorang belum tentu saudara dan saya mengenal orang tersebut. Oke. Mengetahui lebih kepada tataran informasi yang didapat. Sedangkan mengenal lebih kepada pengalaman bersama dengan orang tersebut. Banyak orang Kristen sudah bertahun-tahun di dalam gereja lokal tetapi tidak bertumbuh dewasa. Karena praktek ibadah yang dijalankan lebih kepada menjalankan ritual dan menerima informasi tentang Allah. Informasi tentang Allah diterima melalui pengajaran dan khotbah dari mimbar tanpa mereka mengkonversinya menjadi pengenalan akan Allah yang benar. Apa akibatnya? Akibatnya orang menjadi orang Kristen pengetahuan dan ritual tanpa pengenalan akan Allah yang benar. Pengenalan akan Allah menjadi distorsi dan tidak akurat. Dan hal itu mempengaruhi sikap orang tersebut kepada Tuhan. Contoh, jika tidak dikabulkan doanya dibilang Allah tidak mengasihinya. Di saat Tuhan izinkan melewati pembentukan Tuhan, dia berkata Tuhan kejam dan seterusnya. Di saat doanya tidak dikabulkan, dia berkata bahwa Tuhan pilih kasih dan lain sebagainya. Di saat dia belum menemukan jodohnya, dia berkata Tuhan tidak adil. Di saat dia tidak lulus dari kuliah, dia berkata kenapa Tuhan tidak mengasihi saya dan seterusnya. Ini adalah ekspresi-ekspresi yang menunjukkan dangkalnya atau jauhnya hubungan orang pribadi tersebut dengan Tuhan sendiri. Mempunyai hubungan personal dengan sang gembala. Adalah jalan kepada pengenalan kepada Allah ialah mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini merupakan dasar yang sangat fundamental dari kekristenan kita. Adam dan Hawa mempunyai spot tertentu di Taman Eden untuk mereka spend time dengan Tuhan. Bapak Ibu pernah dengar saya memakai istilah
Mereka hang out, mereka kongko-kongko dengan Tuhan. Mari saudara, kita memulai perjalanan kita di awal tahun ini dengan meluangkan waktu untuk mengenal Tuhan. Melalui apa? Melalui firman-Nya, melalui tuntunan Roh Kudus-Nya bagi kehidupan saudara dan saya. Efesus berkata gini, mereka bertumbuh ke arah pengenalan akan Allah yang benar. Artinya ada juga orang yang tidak mengenal Allah dengan benar. Pengenalan yang benar akan Allah akan tercermin dari pola pikir dan tindakan kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Syarat yang kedua, Yohanes 10 ayat 27 dikatakan demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saya lupa katakan tadi Bapak Ibu bahwa sebenarnya Yohanes pasal 10 pernyataan Yesus itu merupakan penggenapan daripada Mazmur pasal 23 menurut saya. Penjabaran atau pernyataan apa yang dimaksud oleh Daud itu dibuat terang benderang oleh Yesus dengan menunjuk kepada dirinya berkata, aku adalah gembala itu. Aku adalah gembala yang baik itu. Aku adalah gembala yang menuntun orang kepada padang rumput yang hijau dan kepada air yang tenang. Akulah gembala itu yang mempunyai gada dan tongkat yang menghibur orang yang mengikuti dia. Kembali kepada Yohanes 10 ayat 27. Ayat di atas menjelaskan dua hal paling tidak Bapak Ibu. Yang pertama ialah bahwa jelas Allah dapat berbicara kepada umatnya. Dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Artinya Allah dapat berbicara kepada manusia. Mengapa demikian? Karena dia adalah Allah yang hidup bukan Allah yang mati atau Allah yang bisu. Bagaimana bisa kita katakan atau percaya bahwa dia tidak hidup? Tetapi ada orang yang sinis dan skeptis dengan mengatakan bahwa Tuhan sudah tidak berbicara lagi karena sudah ada Alkitab sebagai penggantinya. Tentu dia tidak berbicara setiap hari kepada kita secara kedengaran atau audible. Seperti manusia berbicara kepada satu sama lain. Tetapi dia berbicara dengan beberapa cara seperti firman yang tertulis, suara Roh Kudus dalam hati kita, damai di dalam hati dan lain sebagainya. Bill Hybels memakai istilah whisper, God's whisper in our heart. Allah berbisik di dalam hati kita. Saya tidak menjelaskan detail cara Allah berbicara. Nanti Bapak Ibu akan kita belajar bersama di minggu-minggu yang akan datang. Waktu teman-teman para hamba Tuhan yang lain akan berbicara tentang atau menambahkan tentang guidance. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak heran kita perlakukan dia sebagai pribadi yang mati atau bisu. Gimana caranya? Itu terlihat dalam cara kita berdoa kepadanya. Kebanyakan doa orang Kristen itu adalah doa satu arah. Itu ibarat saudara lagi berbicara kepada orang tua saudara. Ingin mencari jawaban atau mengatakan sesuatu kepada orang di depan saudara. Tapi saudara nggak pernah beri peluang kepada orang itu untuk membalas atau merespon apa yang saudara katakan. Sama dengan saudara dan saya memperlakukan orang di depan kita itu orang sebagai orang yang bisu. Atau kita anggap tidak ada. Bukankah cara orang Kristen banyak seperti itu menjadikan Allah seolah-olah dia Allah yang mati, Allah yang tidak bisa berbicara, Allah yang tidak bisa meresponi. Teori mindset kita mengerti. Tetapi dalam prakteknya sebenarnya kita lebih banyak yang berbicara. Bapak Ibu, jangan perlakukan Allah sebagai pribadi yang bisu. Karena dia adalah Allah yang hidup dan ingin berbicara kepada saudara dan saya. Hal yang kedua pada ayat 27 dikatakan mereka mengikuti dia. Kata mengikuti di situ
mempunyai arti mereka mendengar dengan jelas dan mengenali suara gembala. Itu syaratnya untuk mengikuti. Mereka mendengar dengan jelas. Pendengarannya nggak bermasalah. Pendengarannya nggak ada penghalang. Pendengarannya tidak kabur karena satu dan dua hal yang mengganjal. Sehingga mereka mengenali suara gembala itu. Kenapa? Karena selain suara gembala pasti ada suara-suara yang lain. Tapi mereka mengikuti dia, artinya mereka mendengar dengan jelas dan mengenali suara gembala. Lalu mereka memutuskan untuk mengikuti dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak kali kita sebagai orang Kristen punya problem dalam pendengaran kita. Kehidupan kita, pengiringan kita akan Tuhan ups and down, naik turun. Kenapa? Mungkin kita punya problem di dalam pendengaran kita. Atau kita tersesat, kita menyimpang. Karena kita tidak mendengar suara yang tepat. Kita mendengar suara yang lain. Dan kita berpikir itu adalah suara Tuhan. Yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya adalah ada hubungan timbal balik. Atau relationship, hubungan pribadi dengan saudara dan saya secara timbal balik. Bukankah kita sering berkata bahwa kekristenan bukan agama, tetapi kekristenan adalah hubungan pribadi dengan Tuhan? Bukankah karena hubungan yang terputus itulah Allah harus mengutus anaknya mati bagi saudara dan saya guna memulihkan hubungan itu? Yesus berkata, dombaku mendengar suaraku dan mereka mengikuti aku. Artinya, ada kepercayaan hubungan dekat antara gembala dan domba gembalaannya. Itulah yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya. Gembala bersuara, tanggung jawab domba adalah mentaati suara gembala. Oke? Jadi suara Tuhan, Tuhan bersuara kepada kita, berfirman kepada kita. Tanggung jawab saudara dan saya adalah meresponi. Karena kekristenan adalah tentang hubungan pribadi dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara ambil semua fasilitas ibadah, saudara ambil semua aksesoris kekristenan. Yang tinggal esensi intinya adalah hubungan pribadi saudara dan saya dengan Tuhan. Dan itu disimpulkan dalam pernyataan Tuhan Yesus tadi. Bapak Ibu. Bahwa mereka mendengar suara gembala. Yang ketiga, syarat yang ketiga Bapak Ibu. Mentaati suara gembala atau suara Tuhan. Mendengar dan mentaati suara Tuhan adalah dua hal yang berbeda. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berapa banyak yang kita dengar. Tetapi berapa banyak yang kita lakukan. Saya beberapa kali berkata bahwa kebenaran itu tidak memerdekakan saudara dan saya. Kebenaran tidak memerdekakan kita. Ayat di dalam Yohanes yang berkata bahwa kamu akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sebenarnya terjemahan yang lebih akurat adalah begini. Kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran yang kamu ketahui, yang kamu terapkan itu. Itulah yang akan memerdekakan saudara dan saya. Jadi dengan kata lain begini. Kebenaran yang diterapkan dalam kehidupan itulah yang memerdekakan saudara dan saya. Minggu lalu kita baca Mazmur 23. Daud berkata, ia menuntun dan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Perhatikan Bapak Ibu, gembala berjalan di depan domba dan domba mengikutinya. Artinya domba tidak dipaksa tetapi sukarela mengikuti sang gembala. Beda dengan orang penggembalaan di Indonesia. Kalau penggembalaan di Indonesia domba dibiarkan jalan duluan, gembala di belakang lalu dia mulai pakai tongkat. Pukul kiri kanan. Apa yang terjadi kalau ada mobil, ada motor di depan, mereka mati duluan.
Tetapi di Timur Tengah pada zaman Tuhan Yesus, gembala selalu berjalan di depan. Artinya domba itu harus sukarela, menyadari keamanannya, menyadari jalannya yang benar. Kalau dia dengan sukarela mengikuti sang gembala yang berjalan di depan. Domba percaya dan bergantung sepenuhnya kepada sang gembala. Kenapa demikian? Karena domba tidak dapat berbuat apa-apa tanpa gembala. Tanpa gembala, domba rentan terhadap cabikan serigala dan binatang buas yang lain. Tanpa gembala, keamanan domba itu terancam. Makanya Daud mengetahui rahasia itu. Dan dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Di dalam Yohanes pasal 15 dikatakan gini. Cabang atau carang itu harus nempel pada pohon. Karena kalau tidak demikian dia tidak bisa berbuah. Dikatakan di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa sama sekali. Firman ini kita tahu, tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari sulit diterapkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ego dan keinginan daging kita begitu kuat. Sehingga kita berpikir mampu melakukan banyak hal tanpa bersandar pada Tuhan sepenuhnya. Kalau bicara tentang kekuatan diri sendiri untuk mengatasi masalah, saya ingat tentang Yakub yang bergumul dengan malaikat Tuhan. Dikatakan di situ, dan begitu kuatnya Yakub sehingga Tuhan harus memukul pangkal pahanya. Dan kepincangan pada pangkal pahanya sepanjang hidup Yakub itu merupakan tanda perjumpaan dia dengan Allah. Dan kita dapati Bapak Ibu, bahwa setelah perjumpaan tersebut Yakub menjadi orang yang rendah hati dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Kadang kita berpikir bahwa kelemahan kita itu adalah kelemahan, tetapi sebenarnya kelemahan kita adalah justru kekuatan kita. Saking kuatnya Tuhan sendiri tanda kutip tidak mampu mematahkan kita. Orang mungkin berkata begini, kelemahan saya adalah pornografi. Itu bukan kelemahan, tetapi itu kekuatan. Kenapa? Sesuatu yang masih kuat, saudara dan saya pegang gitu. Tanpa kita mau melepaskannya. Salah satu cerita favorit saya adalah tentang seorang lifeguard. Regu penyelamat. Dikatakan dia lagi di atas kapal bersama dengan penumpang yang lain. Tiba-tiba ada seorang yang terjatuh ke dalam laut. Kapal itu tiba-tiba berhenti. Dan semua penumpang karena tahu bahwa orang ini adalah lifeguard. Mereka semua matanya tertuju kepada dia mengharapkan, come on do something, lakukan sesuatu. Orang ini tenang saja menonton orang yang terjatuh itu dia timbul tenggelam. Sampai pada saat orang yang terjatuh itu sudah lemas tanpa daya. Baru sang lifeguard itu dia mulai terjun dan pergi mengambil orang yang sudah lemah itu. Setelah dia naik ke atas orang bertanya, kenapa waktu orang pertama itu jatuh kamu tidak pergi tolong mereka, tolong dia. Dia berkata begini, kalau waktu dia masih kuat-kuatnya saya terjun, bukan saya tolong dia, bisa-bisa saya mati bersama dengan dia. Saya harus tunggu sampai dia lemas, dia sudah tanpa daya, baru saya pergi dan tolong dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadangkala hidup kita seperti itu. Kita merasa kita masih kuat. Kita merasa bahwa kita masih mampu untuk mengatasi hidup kita. Tuhan bilang, oke, go ahead, lakukan aja. Nanti kalau kamu udah gak mampu baru berseru, beta datang tolong. Orang yang menyerah itu adalah orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan tidak berarti kita pasif dan pasrah tanpa berbuat sesuatu. Tetapi yang dimaksud ialah begini, segala sesuatu yang saudara dan saya lakukan dengan penyerahan diri secara total kepada Tuhan.
Itulah tujuan dari mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, izinkan saya katakan begini. Jangan berdoa meminta Tuhan berbicara kepada saudara dan saya, kalau kita tidak siap untuk mentaati suaranya. Sekali lagi, jangan berdoa minta Tuhan berbicara dan menuntun saudara dan saya. Jangan berdoa minta Tuhan kasih petunjuk, menuntun jalan saudara, menggembalakan saudara. Jangan berdoa minta Tuhan berbicara dalam situasi saudara, kalau saudara dan saya tidak siap untuk mentaati suaranya. Di dalam ayat yang lain di Perjanjian Lama dikatakan begini, obedience is better than sacrifice. Ketaatan melebihi korban. Artinya untuk digembalakan saudara dan saya perlu hidup taat secara mutlak kepada Sang Gembala. Ada video yang menarik Bapak Ibu tentang apa yang saya lagi bahas ini. Tentang bagaimana domba mendengar suara Sang Gembala. Ada suara-suara lain yang berbicara juga tetapi mereka tidak gubris sama sekali. Sampai mereka mendengar suara gembala memanggil mereka, mereka mentaatinya. Mari kita lihat sebentar. One more time. Oh, one is. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Ayo. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. This is amazing. Oh my God. This is high. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Menarik Bapak Ibu dalam video tadi, bahwa betul-betul domba-domba itu mendengar suara gembala. Kepekaan mereka terhadap suara gembala. Telinga mereka tuh tajam. Bisa membedakan suara asing dan suara gembalanya. Tuhan ingin kita seperti itu. Kalau saudara ingin digembalakan oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya ingin mengalami Mazmur 23, semua janji yang ada dalam Mazmur 23. Syaratnya adalah mari kita beri diri kita untuk digembalakan. Dan Tuhan Yesus menggenapi itu dan berkata, akulah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengar suaraku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar beri diri untuk digembalakan. Syaratnya yang pertama, Bapak Ibu dan saya perlu mengenal Dia, Sang Gembala, dengan benar. Jangan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan saudara tahu, tetapi saudara mengenal pribadi. Yang kedua, syarat yang kedua, harus mendengar suara Tuhan. Ini sangat vital, sangat fundamental di dalam perjalanan kekristenan saudara dan saya. Dan syarat yang ketiga, bukan hanya mendengar suara Tuhan atau suara gembala, tetapi mentaati suara gembala itu. Mengenal, mendengar, dan mentaati Sang Gembala. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba sangat terbatas untuk
menjabarkan lebih dalam tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami umat Tuhan, jemaat-Mu khusus jemaat lokal ini di GBI Rock Ambon. Tolong kami Tuhan untuk menjalani tahun ini benar-benar dengan mendengar suara-Mu Tuhan. Kalau ada penghalang-penghalang dalam pendengaran kami, Tuhan tolong kami. Supaya kami bisa menyingkirkan semuanya. Sehingga setiap hari kami mendengar tuntunan, arahan, dan pimpinan Tuhan bagi kami semuanya. Kalau ada yang tersesat Tuhan, ada yang mendengar suara asing yang lain dan tersesat. Kiranya Tuhan Gembala yang baik itu bisa membawa mereka kembali ke dalam kawanannya, ke dalam kumpulan domba yang lain. Terima kasih Bapa. Jadikan kami bukan hanya pendengar firman, tetapi juga pelaku-pelaku firman. Tolong kami supaya bisa kami memenuhi 3 syarat ini, supaya kami digembalakan oleh Tuhan Sang Gembala Agung. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.